everybody fucking jump. Sementara itu menjelang Idul Adha atau bulan haji, penjualan hewan kurban mulai terlihat marak dan di Depok, Jawa Barat ada sesuatu yang unik dari lapak penjualan hewan kurban. Mengarahkan sejumlah Sales Promotion Girl atau SPG, sebuah lapak penjualan hewan kurban mencoba memberikan suasana yang berbeda dari lapak-lapak penjualan hewan kurban lainnya. Dengan dandanan layaknya seorang cowgirl, para SPG sapi ini rela berbaur dengan sapi-sapi yang dijajakannya. Mereka bahkan tak lagi risih dengan aroma tak sedap saat berada dekat dengan sapi-sapi dagangan ini. Bahkan para SPG ini tidak takut berada di antara sapi. Padahal terkadang sapi-sapi yang dijual untuk hewan kurban ini kerap menyeruduk saat ada orang di dekatnya. Neni dan Maya, SPG yang bekerja di lapak hewan kurban ini mengaku mereka cukup menikmati pekerjaannya. Bau sapi. Pertamanya sih belum terbiasa ya, lama-lama udah terbiasa sih mas. Jadi beradaptasinya paling 2 hari. Diperbangun di sini dengan keadaan yang ya gimana sih ya, sapi gitu kan. Ya awal-awalnya memang sih, tapi kan lama-lama setelah 5 hari, seminggu itu udah biasa aja. Sang pemilik lapak, Haji Doni, mengatakan tahun ini lapak hewan kurban miliknya lebih banyak menjual sapi-sapi kelas menengah daripada sapi-sapi kelas menengah ke atas. Para pembeli pun mengaku puas membeli hewan kurban di lapak Haji Doni. Selain harga yang terjangkau, pembeli pun mendapat jaminan asuransi atas hewan kurban yang dibelinya. Aman sih kalau kata saya. Kalau menurut saya asuransi yang diberikan ini cukup aman. Dan sebelumnya udah pernah beli sapi di sini atau belum? Setiap tahun saya beli setiap tahun. Strategi berdagang hewan kurban yang dilakukan pemilik lapak ini bukan baru kali ini saja. Sebelumnya, lapak ini juga mencoba melayani para pembelinya dengan cara yang lebih menarik, bahkan teknologi pun dilibatkan, yaitu dengan penggunaan Radio Frequency Identification atau RFID untuk mengetahui jenis dan bobot sapi. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Sekelompok peternak sapi di Gunung Kidul berhasil mengembangkan pakan ternak dari limbah ampas ketela. Selain murah, pakan ternak ini juga efektif untuk menggemukkan sapi. Memasuki akhir Agustus, musim kemarau di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mulai terjadi. Selain mengakibatkan keringnya sejumlah telaga yang menjadi tampungan air, musim kemarau ini juga berdampak pada minimnya hijauan makan ternak atau HMT, sehingga banyak peternak di Gunung Kidul kesulitan mendapatkan HMT setiap musim kemarau, bahkan beberapa di antaranya harus membeli dari luar daerah dengan harga yang mahal. Berangkat dari sinilah, sekelompok peternak sapi di Dusun Duwet, Karangwuni, Rongkop berinovasi mengembangkan pakan ternak yang murah dan mudah didapat, yakni dengan bahan baku limbah atau ampas ketela. Limbah ampas ketela ini didapat dari pabrik pengolahan ketela hanya dengan harga Rp350 per kilogram. Bahan ampas ketela ini kemudian dicampur dengan bahan lain seperti garam dan bekatul. Pakan ternak ini sangat kaya akan protein dan karbohidrat sehingga cocok digunakan untuk menggemukkan sapi. Metode penggemukan sapi ini hanya membutuhkan 10% hijauan saja. 1 ekor sapi hanya membutuhkan kurang dari 20 kg pakan setiap hari untuk 2 kali makan. Salah seorang peternak sapi, Didi Hendra Prasetya, mengaku meski tergolong terobosan baru, namun penggemukan sapi dengan pakan ampas ketela ini terbukti berhasil menggemukkan sapi secara efektif. Pakan yang sangat murah dan mudah didapat ini cocok dikonsumsi untuk sapi jenis limosin, simetal, hingga sapi lokal. Bahkan, 1 ekor sapi jenis limosin milik Didi mampu menembus bobot 1,3 ton. Sapi kita berikan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan sapi, berupa protein, karbohidrat. Nah, itu kita dapatkan dari beberapa sumber makanan yang memang sumber makanan itu sangat berkualitas bagi sapi sendiri.
Sapi ini dari awalnya kita beli bakalan atau bibitnya itu dengan harga 23 juta rupiah. Kita pelihara kurang lebih dalam kurun waktu 1,5 tahun, ini bisa mencapai berat 1,3 ton. Para peternak berharap inovasi pakan sapi dari limbah ketela ini dapat mengatasi ketergantungan terhadap hijauan ternak, sehingga para peternak dapat mengurangi biaya pakan terlebih di musim kemarau untuk mengembalikan predikat Gunung Kidul sebagai gudang ternak di Yogyakarta. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Sragen, Jawa Tengah terus melonjak. Meski stok sapi di pasaran melimpah, namun harga jual sapi dewasa sudah mencapai 20 juta rupiah per ekor. Di pasar hewan Sumber Lawang, Sragen, Jawa Tengah, terlihat penuh dengan ratusan ekor sapi yang siap dijual. Harga jual sapi dewasa kini mencapai 20 juta rupiah per ekor dibandingkan dengan hari biasa yang hanya berada di kisaran 17 hingga 18 juta rupiah per ekor. Menurut para pedagang, lonjakan harga akan terus terjadi hingga mencapai puncaknya pada 7 hari menjelang Idul Adha. Kenaikan sendiri terjadi karena mengikuti terjadinya lonjakan permintaan, terutama menjelang Hari Raya Kurban. Para pedagang bahkan rela berkeliling Jawa Tengah untuk mendapatkan sapi untuk dijual karena tingginya permintaan konsumen. Dua pekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di Medan, Sumatera Utara naik sebesar 10 hingga 20%. Meski demikian, permintaan sapi di tingkat penampung hewan kurban tetap tinggi. Berikut liputan disampaikan dari rekan kami, Andika Bakti dan juru kamera Rizal Pulungan. Saat ini saya berada di salah satu tempat penjualan sapi kurban yang berada di Jalan Ahanasution, tepatnya di Kecamatan Medan Johor. Dan memang menjelang Hari Raya Idul Adha, ini harga beberapa ternak, salah satunya ini sapi mengalami peningkatan harga. Seperti yang ada di sini, ini merupakan sapi dengan bobot sekitar 120 kg dan dijual seharga 15 juta. Sementara harga normalnya ini adalah 13 juta rupiah. Begitu juga dengan sapi yang memiliki bobot 70 kg. Saat ini dijual seharga 11 juta rupiah. Yang pada hari normalnya dijual hanya sekitar 10 juta rupiah. Yang artinya mengalami peningkatan harga sekitar 10%. Namun untuk mengetahui apa yang menyebabkan harga sapi menjelang Idul Adha ini meningkat, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Ramli. Bapak, bisa diceritakan Pak, apa sebenarnya yang menyebabkan harga sapi ini cenderung mengalami kenaikan? Sebenarnya kenaikan sapi ini berdasarkan bibit-bibit yang ada di Sumatera Utara ini dibawa keluar daerah seperti ke Padang, Jambi. Jadi makanya yang kecil-kecil itu untuk menggantikan yang besar-besar itu yang akan datang makin naik harganya begitu. Terus ini sapi-sapi yang ada di sini ini didatangkan dari mana aja Pak? Ya dari daerah seperti Langkat, Deli Serdang, Asahan begitu. Berarti dari lokal gitu Pak? Dari lokal. Kalau sapi ini saya jual sapi lokal semuanya. Siap. Terima kasih Pak Ramli. Nah memang beberapa para peternak sapi di sini lebih memilih sapi lokal karena memang sapi lokal ini lebih diminati untuk dijadikan hewan kurban dibandingkan dengan sapi yang didatangkan dari luar daerah. Dari Kota Medan, Andika Bakti, Rizal Pulungan, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama belum mendapatkan laporan resmi terkait calo kamar di RSUD Jakarta. Ya, bila kecurangan ini terbukti, pihaknya akan menindak tegas pihak terkait. Walau belum menerima laporan resmi, namun Ahok tidak kaget saat mendengar kabar adanya calo kamar ini. Sebab praktik calo kamar ini sudah sering terjadi, yaitu ada permainan antara pihak luar dengan pihak rumah sakit. Beberapa oknum di rumah sakit mengaku bahwa kamar penuh padahal sistem terlihat masih ada kamar kosong. Calon pasien yang terkena jebakan calo kamar adalah pasien yang tidak mengecek ketersediaan kamar di rumah sakit terlebih dahulu. Padahal seluruh data rumah sakit terbuka untuk publik. Saja kami silakan untuk bisa
Oh, tinggal lapor aja, pecat aja, lapor. Tapi udah dapat laporan belum, Pak? Hah? Udah dapat laporan belum, Pak? Belum. Biasa itu PHR Satpam. Nah, biasa juga manusianya kita juga ngotot mau main. Itu kan bisa dilihat sebetulnya. Pesanan kamar berapa.